dan harapan saya dengan giat atau semangat menolak punah, kita pasti bisa menjaga ekosistem yang baik. Mungkin itu saja. Selamat sore, Ya, Bapak. sore. Izin Bapak memperkenalkan nama. Nah, oke. Saya nama Muhammad Mansur Dokeng, biasa dipanggil Pak Dewa. Saya Ketua KUB Angsa Laut. Saya juga sebagai RT di Kelurahan Oesapa, khususnya RT 032. Izin mau wawancara Bapak. Oke, hari boleh, ini. boleh. Waktu dan tempat saya. Oke. Serahkan ke teman saya untuk bertanya beberapa pertanyaan Bapak. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada adik-adik dari Fakultas Hukum Undana yang mana pada sore hari ini telah melakukan kegiatan penanaman mangrove ya. Ya, ini adalah contoh daripada adik-adik bersaudara yang kuliah di Fakultas Hukum Undana, kepeduliannya terhadap ekosistem mangrove yang mana saat ini ekosistem mangrove itu mengalami ancaman dari perubahan iklim, dan ekosistem mangrove pada hari ini saat ini mengalami penyempitan. Jadi hari ini atau sore ini kita berkegiatan penanaman mangrove. Ini adalah salah satu wujud nyata upaya adik-adik dalam hal peduli terhadap ekosistem laut, khususnya mangrove. Bapak izinkan saya bertanya Boleh. terkait dengan hutan mangrove ini, Pak. Ya, siap. Kalau boleh tahu, sejak kapan kegiatan penanaman mangrove ini dilakukan, Bapak? Ya, kalau kegiatan penanaman mangrove itu sebelumnya sudah pernah ya. Dan tahun kemarin saja itu ada 2 sampai 3 kali penanaman mangrove. Ya, tapi kita tahu bahwa kalau penanaman mangrove hanya menanam terus tidak ada pemeliharaan dan perawatan, kan pasti juga mangrove-nya tidak akan bakalan tumbuh dengan baik. Ya, jadi pentingnya menanam, perawatan dan pengawasan, pemeliharaan dan pengawasan. Ya. Kalau boleh tahu juga siapa saja yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, Ya. masyarakat setempat? Kalau sebelumnya kan biasa juga dari BKSDA atau BKSDA. ya. Terus instansi pemerintah yang lainnya juga, bahkan ada teman-teman dari Universitas Undana, Muhammadiyah, dan siswa perikanan Unkris juga ya, mereka juga melakukan penanaman. Ya. Bapak, kalau boleh tahu juga bagaimana respon masyarakat setempat terkait dengan program ini atau kegiatan ini? Iya, kalau terkait dengan program penanaman mangrove, saya pikir itu sangat urgent ya. Kalau respon dari masyarakat sendiri, karena masyarakat tahu bahwa mereka mengais rezeki dari laut atau mencari nafkah dari laut. Jadi otomatis kalau kita bicara tentang ikan, itu dia harus berimbang dengan ekosistem laut yang harus terawat atau terjaga dengan baik. Jadi kalau ekosistem mangrove-nya mulai punah, otomatis nelayan harus mengais ikan itu akan lebih jauh. Ya, jadi kalau dengan adanya penanaman mangrove semacam ini, terus terang saja masyarakat, khususnya masyarakat perikanan tangkap yang berada di pesisir, itu sangat berterima kasih. Bapak, mungkin sejauh ini apa ancaman terbesar terhadap kelestarian mangrove? Ya, kalau ancaman terbesar dalam untuk kelestarian mangrove ini, salah satunya itu ada 2 indikator. Salah satunya faktor alam dan faktor manusia. Tapi sejauh ini kalau kita bicara faktor alam, itu juga saat ini juga kita tahu bahwa
akibat dari cuaca ekstrim, Cuaca ekstrim. atau faktor alam cuaca ekstrim yang menyebabkan angin kencang dan gelombang tinggi, itu menyebabkan mangrove ini yang mana baru mau tumbuh itu akan patah dan terangkat dengan akar-akarnya. Dan faktor manusianya itu yang mana manusia masing membuang sampah sembarangan, menjadikan laut sebagai tempat pembuangan akhir. Betul. Jadi sampah-sampah tuh nyangkut di mangrove yang masing kecil itu, Iya, yang butuh waktu untuk 2 hingga 3 tahun supaya lebih kokoh. Iya. Karena belum sampai masanya, terus hinggapi atau nyangkut sampah. Ya. Dengan arus gelombang maka bisa mengalami patahan dan tidak akan tumbuh. Apa harapan Bapak terhadap kelestarian mangrove di masa depan? Ya, harapan saya kalau kelestarian mangrove ini keterlibatan banyak pihak, ya, bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari adik-adik mahasiswa, bukan hanya dari masyarakat, tapi umumnya kita semua masyarakat Indonesia, ya, itu punya keterlibatan untuk memperhatikan ekosistem, ya. Karena ekosistem ini seperti mangrove ini bukan hanya berdampak positif bagi masyarakat nelayan tangkap, tapi kemaslahatan banyak umat manusia, ya. Jadi harapannya ke depan program atau kegiatan-kegiatan dari adik-adik di kampus itu adalah kegiatan-kegiatan untuk melakukan penanaman dengan menanam, ada pemeliharaan dan ada pengawasan. Yang terakhir, kami minta pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga mangrove? Ya, kepada bersaudara semua atau masyarakat luas, ya, mari sama-sama kita menjaga ekosistem laut, agar ekosistem laut itu tetap baik, jangan sampai punah. Karena untuk anak cucu kita bersaing di kancah internasional, kita tidak mungkin meninggalkan harta warisan kekayaan kita, tapi kita harus meninggalkan alam yang produktif, ya. Betul. Jadi harapan saya, mari sama-sama kita jaga ekosistem yang ada agar jangan sampai ekosistem itu punah. Dan harapan saya, dengan giat atau semangat menolak punah, kita pasti bisa menjaga ekosistem yang baik. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kesimpulannya berarti tanaman mangrove ini sangat bermanfaat untuk kegiatan nelayan sehari-hari dan masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Iya. Baik Bapak RT, terima kasih banyak. Oke, sama-sama.